kita dapat mengikuti acara ngaos yang ketiga, yang dimana persiapannya tadi ya lumayan menguji kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngaos edisi ketiga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam Amin. kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta Wow. keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang istiqomah hingga di akhir zaman. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Mars Pro Kami. Mungkin bisa dibantu, saya Abdul Hadi sudah ready untuk... Oh, saya belum dikasih filenya malahan. Oh, belum ya? Oke, baik. Mungkin langsung aja untuk malam hari ini, karena waktu juga sudah berjalan ya, Ustaz. Sambutan dari Ketua Prokami Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada yang kami hormati, Bapak Apoteker Muhammad Mukhlis, SSI, SPFRS, kami persilakan. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini walaupun ada hambatan, mungkin karena hujan. Baik, ini tadi sudah disampaikan sama Bang Imus, agenda ngaus ketiga, nggih. Insya Allah nanti ini kita rekam manual saja, nanti di-upload di YouTube seperti yang kemarin. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Rina Juwita. Salam kenal dengan Pak Mukhlis. Kali ini kita akan mengangkat tema ini, serangan jantung ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum habis subuh ya, saya pulang dari masjid sampai rumah itu dihubungi sama salah seorang saudara begitu. Terus bilang, ini suami, bilangnya Mas Johan ya, ini tidak sadar katanya itu. Hilang ingatannya, nggak ketahuan pulangnya, kan habis ronda, nggak tahu pulang jam berapa, ini tahu-tahu sudah geletak. Sebelum subuh itu nggak sadar. Wah, saya langsung ini ya, ingat, wah jangan-jangan serangan jantung begitu ya. Kemudian saya habis subuh langsung berangkat itu ke daerah Bino, sambil siap-siap nanti rumah sakitnya mana begitu ya. Sampai sana langsung saya bawa ke rumah sakit. Betul serangan jantung dan paginya dipasang ring. Paginya langsung dipasang ring ya gitu ya. Ada juga kemarin salah seorang teman dosen UIN itu ya, mau ngajar, siap-siap mengajar di lantai berapa itu tahu-tahu nyeri dadanya dan harus dibawa ambulan gitu. Nah, ternyata kita tidak tahu kapan kita itu tahu-tahu aja ya datang dia serangan jantung begitu ya. Seiring dengan usia mungkin ya. Dan apa kurangnya olahraga mungkin dan makan yang tidak sehat. Nah, malam hari ini kita meminta kepada Dokter Juwita, spesialis penyakit dalam, untuk ya sharing-sharing lah ya, bagaimana penyakit jantung itu dan bagaimana cara kita menghindarinya. Dan kalaupun kita mendapat serangan itu bagaimana cara mengatasinya yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini kita bisa ambil banyak manfaatnya. Mohon maaf ini kalau baru 27, seri pertama itu sampai sekian ratus, ini baru 27 ya. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan akan bertambah pesertanya. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Imus selaku moderator dan teman-teman semua yang mengusahakan sehingga acara pada malam ini dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah kita akan jumpa lagi nanti pada ngawas keempat ya. Insya Allah kita akan rutin mengadakan ngawas ini sesuai dengan permintaan teman-teman, dan ini kita buka luas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tadi saya sempat men-share di grup nasional begitu, tapi belum kelihatan ya. Yang biasanya ada yang dari Maluku, dari
Sumatera begitu. Kali ini kok belum kelihatan. Ya mudah-mudahan nanti mereka akan hadir ya. Baik, terima kasih dari kami, Prokami Jogja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bapak Apoteker Muklis Muhammad Muklis SSI SPFRS selaku Ketua Prokami DIY. Mohon izin juga kami dapat sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Zoom pada malam hari ini untuk berkenan jika menggunakan virtual background sudah dikirim oleh Pak Sugeng ya, matur nuwun. Pak Sugeng sudah membantu dan jangan lupa untuk berkenan mengisi daftar hadir yang sudah di-share juga oleh beliau linknya di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materi inti pada malam hari ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Muklis adalah mencegah serangan jantung, Jeh. Jadi bersama dengan Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam. Nanti kurang lebih pemaparan dari beliau sekitar mungkin bisa 20 menit ya, dokter, 20 sampai 30 menit. Kemudian nanti setelahnya kita akan ada sesi diskusi sekitar 15 menit. Baik, mungkin kepada Dokter Rina, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Mas Imas. Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak bisa buka kamera, nggak diizinkan, tapi nggak Oke, apa-apa. Nggak usah, ya, mungkin biar agak lebih lancar ya. oke, oke, Soalnya takut nanti terhambat. ya, Oke, Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim dan eh ya bincang-bincang mengupdate ya tentang serangan jantung yang menjadi momok yang mengkhawatirkan dan menakutkan buat semuanya. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Eh, dan kita eh, berhadapan dengan kenyataan kalau di Oh ya, terima kasih ya panitia yang mengundang. Sebenarnya saya juga bagian dari pro kami, cuman seringnya menjadi silent reader, jadi nggak terlalu aktif gitu ya. Eh, jadi kalau untuk serangan jantung, di sini ada pakar-pakar yang banyak sebenarnya. Cuman mungkin sedikit sharing aja tentang kasus-kasus atau serangan jantung yang terjadi. Jadi kalau di Indonesia sendiri, di tahun 2021 aja di Indonesia itu menjadi penyakit yang menjadi sebab kematian yang paling banyak. Terus kalau di dunia itu menjadi ranking 1 dari 3 sebab kematian. Ini memang penyakit jantung itu atau cardiovascular event itu menjadi suatu hal yang paling banyak ya. Sebabkan yang memang karena pasti kalau orang ditanya itu sakit apa, ini apa tiba-tiba jantungnya berhenti ya gitu kan. Karena emang jantung itu dia geraknya itu nggak bisa dikendalikan. Kita nggak bisa nyuruh dia berdetak, menyuruh dia sebentar itu nggak bisa. Kalau dia berhenti, kita juga nggak bisa juga nyuruh dia berdetak gitu. Karena dia benar-benar involunteer ya, dia tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh kita. Jadi memang kalau dok ini udah ada masalah, maka dia akan eh, menyebabkan terjadinya cardiac arrest atau berhenti detak jantung. Nah, nanti kita bahas bagaimana atau kenapa dan bagaimana gejalanya gitu ya. Kemudian kalau di Riskesdas tahun 2013 dan 2018 itu terjadi peningkatan dari 0,5% di tahun 2013 menjadi 1,5%. Jadi lumayan tinggi ya. Dengan populasi di Indonesia. Dan pada data BPJS tahun 2022 itu bahwa penyakit jantung itu adalah apa ya yang menghabiskan
porsi ya, paling banyak untuk pendanaan dari JKN. Jadi sungguh luar biasa sekali efek dampak yang disebabkan dari penyakit jantung ini. Jadi kalau kita lihat di peta apa namanya ya, diagram di sebelahnya itu bahwa eh, yang menyebabkan kematian karena kardiovaskuler ya semacam penyakit jantung, kemudian stroke yang seperti itu bisa sampai 37%, cancer 13%, kecelakaan itu 7% cuma ya. Penyakit menular, terus Ya, melahirkan dan sebagainya itu cuma 22% dokter, gitu. mohon izin untuk slide-nya apakah bisa dipindah ke nomor 2, slide kedua? Oh ini nggak masuk ya? Belum I- bergerak Tadi tadi play slideshow, tapi kembali ke tampilan eh, judul. belum. Ya, jadi masih di slide awal. Mungkin dibantu klik yang di sisi kirinya, dokter, yang slide kedua. Eh, Kalau enggak, yang diklik yang sisi sebelah kiri aja, dokter mungkin. Kalau Ini di sudah Zoom pindah? dia belum. Belum. Mungkin dibantu klik yang di samping sisi kirinya aja, dokter. Sudah pakai itu ini. Right. Belum pindah juga. Belum. Terus Kenapa ini stop ya? share lagi, stop share sebentar, terus nanti mulai lagi gitu. Biasanya beberapa Kayak ya. gini Terus aja lah ya. ah, ah. Yang kedua mungkin dokter masih masih tampilan di slide satu. Ampun Nah, dokter. Nggih, matur ini nuwun. aja lah. Nggak tahu kenapa ini. Ampun ini udah sesuai dokter. Udah ya. Nggih. Ini aja nggih. Baik. Berarti eh, saya lanjutkan. Jadi memang di diagram sebelah ini akan terlihat bahwa kardiovaskuler yang menjadi sebab kematian itu sangat tinggi. Bisa sekitar 37% ya dibandingkan dengan sebab-sebab seperti cancer, terus kecelakaan ya. Kemudian sampai kasus penyakit menular aja sudah terkalahkan gitu ya oleh eh, penyakit kardiovaskuler ini. Jadi yang nomor satu sekarang serangan jantung, stroke. Nah, itu aja yang menjadi sebab orang-orang yang kemudian mengalami kematian. Seperti itu. Nah, apa yang kemudian menjadi penyebab ya, penyebab dari sakit jantung ini? Ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah yang menjadi faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular ini adalah pertama hipertensi. Ya, jadi di zaman mungkin dulu-dulu di awal-awal eh, tahun 2013 tadi kita lihat bahwa di data Diskesdas itu ternyata angka penderita yang hipertensi itu mulai bergerak semakin muda dibandingkan dengan ketika sebelum-sebelumnya. Jadi 2013 itu sudah mulai semakin muda gitu ya usia untuk mengalami hipertensi. Kemudian obesitas ini juga sama-sama menjadi penyakit metabolik ya. Kondisi lifestyle gaya hidup yang sedentari, banyak apa mungkin semakin ke sini kita semakin dimudahkan dengan teknologi ya. Kalau dulu kalau mau berjalan, kalau mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisanya cuma menggunakan sepeda gitu, jalan kaki dan sebagainya. Tapi sekarang dengan mudahnya kita sudah ada kendaraan, membuat kita semakin malas untuk berasik. Jadi dan atau otomatis antara makan tetap gitu ya. Sehingga obesitas itu juga semakin ada peningkatan. Jadi yang sekitar 21% gitu ya dari 14,8% itu yang menderita obesitas. Jadi kalau sekarang mungkin pada beberapa hmm, kasus, saya menemukan kasus
serangan jantung itu masih umur 20-an gitu kan. Karena ternyata disebabkan oleh faktor obesitas. Mungkin banyak di kalangan orang tua itu senang kalau anaknya itu gemoy gitu ya. Anaknya itu rodok apa ya, kalau eh, lucu gitu kelihatan kalau dia terlihat gemoy gitu. Tapi sebenarnya itu adalah ancaman ketika dia nanti dewasa. Harus tetap disesuaikan antara umur dan kemudian berat badannya, tinggi berat badannya. Kemudian merokok. Ada 1 juta perokok di dunia dan tembakau ini menjadi satu sebab atau risiko yang sebenarnya bisa dikendalikan. Jadi nggak ada orang yang terlahir sudah perokok gitu kan, nggak ada. Jadi beda halnya kalau suatu hal yang kayak perempuan, laki-laki itu kan kita nggak bisa memilih. Tapi merokok itu kan bisa ya, bisa memilih untuk tidak merokok gitu. Kemudian diabetes ya, dengan kondisi eh, obesitas, terus ada hipertensi. Nah, itu akan menyumbang juga angka diabetes pasti juga akan meningkat. Diabetes itu adalah penyakit di mana terjadi eh, ketidakmampuan dari sehingga memang kadar gula darahnya itu meningkat. Nah, dari 10 tahun ini 50% itu sudah mulai meningkat 50% daripada waktu yang sebelumnya, 10 tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Jadi hampir semua penyebab kejadian kardiovaskuler itu adalah disebabkan karena gaya hidup. Nah, metabolik, gaya hidup ya, hipertensi juga gaya hidup. Senangnya makan yang asin-asin, yang banyak kolesterolnya gitu ya. Obesitas juga gitu, senang makan tapi tidak mau bergerak. Merokok juga menjadi sebab, diabetes juga metabolik. Kemudian aktivitas fisik juga kurang. Ada namanya mager ya kan, malas gerak. Dan ini kita lihat apalagi ketika pandemi orang susah mau kemana-kemana gitu ya. Akhirnya akan menimbulkan obesitas yang semakin banyak terutama pada anak-anak. Nah, bagaimana proses terjadinya serangan jantung? Ini saya sedikit cerita. Bagaimana sih kok bisa serangan jantung itu muncul seperti itu ya? Jadi sebenarnya kalau di jantung kita itu, jantung kita itu dia akan memberi makan ke seluruh tubuh, tetapi juga memberi makan ke pembuluh darah jantung itu sendiri gitu ya. Pembuluh darah di jantung ini, pembuluh darah aorta itu selain dia memompa darah ke seluruh tubuh, begitu juga dia memompa darah ke pembuluh darah yang memberi makan otot jantung itu sendiri. Jadi bagaimanapun jantung itu juga harus disuplai makannya gitu ya. Karena dia kan sebenarnya jantung itu organ yang selalu bergerak gitu ya. Jadi dia organ yang selalu bergerak, tidak tidak kalau udah diem ya akhirnya sudah kalah gitu ya. Sudah tidak ada lagi kehidupan. Nah, ini contoh adalah pembuluh darah. Apa yang kemudian terjadi ketika ada serangan jantung? Maka pembuluh darah terlihat, kursor saya kelihatan nggak yang ditunjuk itu? Nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Jadi kalau ini dia pembuluh darah jantung yang bagian biasanya dia akan pembuluh darah kita itu kan ada pembuluh darah koroner maksudnya yang untuk memberi makan makanan di jantung itu sendiri itu ada yang utama ini leaf min namanya. Kemudian nanti ada yang ke belakang ya. Terus ada yang ke depan, bahasa yang ini aja gampangnya saya lihat. Terus kemudian dia juga ada yang ber apa ya namanya? Membuat apa ya, jalan-jalan ya, jalan-jalan tikus kalau kayak kita. Jadi dia ada yang jalan utama dan aja lorong-lorong gitu ya. Jadi agar semua otot jantung ini mendapatkan makanan yang sama gitu ya. Nah, pembuluh darah ini ya layaknya pembuluh darah yang sifatnya arteri ya. Arteri itu dia akan memberikan
akan mendapatkan tekanan yang lebih seperti itu. Nah, sehingga pastilah dia ototnya tebal, lapis-lapis gitu ya, karena dia harus memompa dan kemudian memastikan bahwa darah itu apa dinding pembuluh darah itu kuat dan tidak terjadi pecah seperti itu. Nah, ketika terjadi adanya apa ya namanya plak ya, kerak seperti itu ya. Semakin bertambahnya usia kita, ibaratnya kayak selokan itu mungkin kotorannya semakin banyak, apalagi kalau dia tidak pernah dibersihkan dengan cara olahraga atau tidak menjaga kebersihan ya. Kalau kita lihat kayak alat apa pembuluh darah kita itu seperti halnya saluran di apa namanya rumah-rumah kita ya. Jadi kalau di saluran airnya itu tidak rajin dibersihin, pasti akan banyak lemak-lemak yang menempel, terus kemudian kotoran atau kerak-kerak. Nah, itu yang akan kalau dia menempel di permukaan dari ini adalah ini akan membuat sempit dari eh, salurannya gitu ya. Nah, kalau dia terjadi semakin menyempit kemudian dia lepas ya ini kalau misalnya kemudian jadi peredaran darah di situ kan jadi agak terhambat bahasanya ya kalau dia menyempit seperti itu. Nah, sehingga akan menimbulkan kalau dia terjadi clotting atau penyumbatan, nah, akan menyebabkan daerah-daerah yang di setelahnya itu nggak mendapatkan aliran darah. Nah, sehingga itu yang menyebabkan nyeri yang hebat. Ibaratnya kayak longsor atau sumbatan jalan yang kemudian menyebabkan daerah yang harusnya di ujung itu nggak kebagian makan, pasti akan terjadi kelaparan dan tidak bisa mendapatkan oksigen, nah sehingga terjadi kematian dari sel-sel di sana. Nah, ini adalah apa yang kita sebut bahwa saat ini yang menjadi tersangka utama dalamnya aterosklerosis penyakit yang kemudian menyebab yang disebut dengan aterosklerosis ini atau plak pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat di pembuluh darah akan terjadi penebalan seperti ini adalah lemak, ya. Lemak yang kemudian membuat peredaran darah kita apa luas atau diameter dari pembuluh darah kita itu jadi semakin sempit. Nah, kalau kemudian dia lepas atau terjadi sumbatan dan lepas terjadi lepasan itu, maka akan terjadi sumbatan, gitu ya. Jadi eh, dinding dari pembuluh darah itu akan eh, jadi kaku seperti itu ya, jadi keras ya. Harusnya dia lentur, jadi empuk seperti itu, tapi jadi keras, jadi kaku. Terus, nah plak yang kekuningan itu dia mengandung lemak, jadi jangan dicoret-coret. Terus kemudian kolesterol ya, sel-sel dan kalsium di situ ya. Kemudian dan terjadi kalau kemudian terjadi kondisi eh, yang kita sebut dengan sumbatan tadi. Nah, ini kalau kita lihat dari penampangnya itu, maka dia akan bisa, ini adalah normal, pembuluh darah normal dia akan lowong gitu ya, jadi bulat besar gitu ya. Tapi kemudian kalau dia terjadi timbunan lemak, maka jadi kecil ini. Jadi mungkin akan menyempit ya. Kemudian kalau dia dipecah ya, ibaratnya speed banget terus pecah, maka akan terjadi sumbatan seperti itu ya. Jadi ini nah gambaran dari pembuluh darah kita yang kalau terjadi ruptur atau kita nyebutnya adalah serangan jantung. Kalau ini gimana? Kalau yang plak yang tidak stabil ini dia bisa jadi tiba-tiba lepas gitu, nyeri dan dia jadi eh, kekurangan dari oksigen di jantung. Kemudian kalau yang plak stabil itu apa? Dia itu eh, penyempitan aja, jadi tidak sampai menyebabkan ruptur atau lepas ya, pecah gitu nggak sampai menyebabkan pecah.
Jadi tidak tidak yang kemudian dia ada plak yang kemudian oh, kalau kita bayanginnya plaknya itu ogle-ogle gitu ya, seperti itu, goyang-goyang dan kemudian bisa menyebabkan lepas. Nah, itu yang kemudian bisa menimbulkan serangan jantung. Apa aja gejalanya ya? Kalau tadi misalkan temennya Ustadz Muklis itu tiba-tiba singkup atau pingsan gitu ya. Kemudian itu kan disebabkan karena otot jantungnya itu tidak mendapatkan oksigen karena terjadi kematian ya, seperti itu. Kematian bukan kematian, jadi kekurangan oksigen ya. Kalau ibaratnya kalau kayak jari kita aja kalau dikaretin gitu ya sehingga tidak terjadi pembuluh darah, tidak bisa mengalirkan darah, tentu akan terasa nyeri gitu kan. Nah, apalagi kalau itu adalah otot jantung sehingga akan terasa nyeri banget. Jadi nyeri dada, kadang disertai dengan keringat dingin seperti itu ya. Biasanya dia akan tergantung dari di mana letak dari sumbatannya. Tadi ya pembuluh darah koroner itu kan kita sudah lihat ada 4 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia ada di depan ya mungkin nyerinya itu dia lebih ke tanda-tandanya itu lebih ke nyeri dada, terus disertai penjalaran ke lengan atau ke punggung atau ke rahang seperti itu. Terus kalau dia kenanya di bagian eh, apa namanya otot jantung yang ke belakang gitu, pembuluh darah koroner yang belakang, biasanya disertai dengan mual muntah. Ya kadang nggak khas gitu ya, cuma mual muntah, keringat dingin, dadanya kayak ditindih benda berat seperti itu. Jadi tergantung di mana dia mengalami sumbatan. Langsung di jalan utamanya, bukan di lorong-lorongnya. Bagaimana? Nah, kalau di jalan utamanya biasanya pasti lebih berat ya. Biasanya pasiennya itu akan mengalami gangguan irama jantung juga gitu. Dan biasanya kalau seperti itu, kalau di kota misalnya dia di Jogja atau di tempat yang ada center cat labnya, biasanya kita akan harus segera merujuk untuk dilakukan tadi, untuk di ring tadi ya. Nah, gimana sih cara mencegah agar tidak sampai terjadinya apa namanya serangan jantung ini. Di sini saya mendapatkan adanya eh, yang pertama itu adalah meningkatkan gaya hidup sehat dengan perilaku yang sehat ya. Nah, disingkat cerdik ya. Jadi cerdik biar kita ingat, gampang ingat. Yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Ada tidaknya gejala atas 40 tahun kita harus sering melakukan apa namanya MCU seperti itu ya, medical check up setahun sekali gitu. Ya, yang perlu dicek apa? Tanda-tanda metabolik tadi. Tensinya minimal. Kalau tensi kan mungkin murah ya, nggak usah setahun sekali. Harus ya paling nggak 2 bulan atau 3 bulan sekali. Apalagi kalau yang punya faktor resiko keluarga seperti itu ya. Nah, kemudian kalau cek kesehatan itu bisa MCU, kadar kolesterolnya dimonitor, gula dimonitor, kadarnya berat jangan share ke kanan gitu ya Mas Imus ya. Kemudian enyahkan asap rokok ya baik kita jangan sampai apalagi perokok eh, jangan sampai juga kita menjadi perokok pasif gitu ya bahwa perokok rokok itu keduanya itu berbahaya. Justru lebih berbahaya perokok pasif daripada yang aktif. Karena yang pasif itu pasti yang dia hirup itu adalah asbaknya. Kan yang adalah rajin aktivitas fisik. Untung setengah pekan itu kita menyempatkan untuk bisa olahraga. Kalau cardio bukan olahraga yang terlalu berat. Ya, jadi hanya 2,5 jam itu harus terbagi, tidak dirapel. Oh, saya maunya hari Seminggu saya olahraga dari pagi sampai sore misalnya. Itu nggak bisa. Justru justru kalau kita olahraganya melebihi dari waktu yang sudah ditentukan ya, kita
yang panjang, itu malah bukan lagi mendapatkan endorfin yang bisa membuat yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk tubuh kita, tapi justru mendapatkan radikal bebas yang justru membahayakan. Banyak lihat, kita dengar ya, yang olahraganya agak ngoyo seperti itu, tahu-tahu heat stroke, terus kemudian malah jantungnya nggak kuat seperti itu ya. Padahal nggak gitu. Kenapa? Karena lebih dari yang ditentukan. Jadi paksa itu 50 menit. Ya. Jadi kalau 50 menit ya cukup 3 kali aja, 3 kali dalam dia stay di seimbang. Kenapa? Ketika istirahat itu menjadi masa keluarnya hormon dalam deep sleep pada waktu yang tepat antara jam 10 sampai jam 2 malam. Itu adalah masa-masa keluarnya hormon melatonin. Melatonin itu hormon anti stres. Jadi kalau pada sukanya tidurnya jam 1, itu kemungkinan besar dia tidak kebagian tuh pas saat pembagian melatoninnya gitu. Nah, melatonin itu adalah hormon anti stres. Jadi kalau lawannya itu adalah hormon kortisol. Kortisol itu dia bermanfaat kalau kita dalam kondisi kejepit. Maksudnya kondisi emergency. Misalkan eh, kita lagi jalan tiba-tiba ada penjahat atau dikejar sama apa hewan buas misalnya gitu. Padahal sebelumnya kita itu kita jadi kuat gitu. Itu adalah peran dari kortisol. Tapi kalau dia terus menerus keluar nggak baik. Nah, melatonin ini dia hormon yang dikeluarkan oleh otak itu untuk merilekskan sel-sel tubuh kita, membuat istilahnya kayak install ulang ya. Jadi kalau kalau misalnya HP kita itu kan ada waktu-waktu dia harus reset gitu ya, harus mengreset kembali agar sistemnya tetap bagus. Sama otak kita juga gitu, tubuh kita juga akan perlu mereset. Ya, jam resetnya itu adalah di antara jam 10 sampai jam 2. Paling nggak dapat 2 jam aja deep sleep itu. Tetapi untuk bisa deep sleep-nya dapat, itu paling tidur dari terlelap gitu ya. Baru kita dapat di tidur dalam itu dia tidur yang sudah tidak ada ngimpi. Jadi benar-benar lemes, apa lemes, relax bener gitu ya. Kemudian kelola stres ya, stres itu ya semua orang hidup ya pasti dapat stres. Tapi bagaimana kita melakukan coping, mengelola agar stres kemudian itu adalah menerapkan pola hidup patuh ya, bagi orang yang sudah penyakit tidak menular namanya ya. Penyakit tidak menular itu ya hipertensi, diabetes itu tidak menular gitu. Tapi tetap harus mengontrol dengan pola hidup patuh namanya. Patuh itu pertama periksa ya, kontrol rutin. Kalau di kita kan sudah punya JKN, itu sudah ada yang namanya Prolanis, itu semua mendapat prioritas dan mendapat fasilitas untuk bisa mendapatkan pemeriksaannya setiap bulan sekali. Kemudian setiap bulan sekali, kemudian tiap 6 bulan akan mendapatkan fasilitas untuk mengecek. Bahkan untuk kondisi screening pun masih bisa didapatkan ya screening untuk khususnya prediabetes. Bagaimana sekarang prediabetes itu juga sudah dijadikan concern agar tidak terjadi saat menjadi diabetes gitu ya. Jadi sudah harus diintervensi dari lifestyle. Misalnya kalau dia udah prediabetes misalkan seperti itu, biar tidak jadi diabetes harus kalau dia obesitas dia berat badannya harus diturunkan, terus kemudian kalau dia aktivitas fisiknya kurang harus diajak olahraga dan sebagainya. Dia ada tindakan-tindakan preventif. Kemudian kasih penyakit dengan pengobatan yang tepat. Ya. Jadi kalau dia hipertensi ya dikasih obat hipertensi sehingga tensinya tercapai pada
titik yang kemudian aman seperti itu ya. Kemudian tetap aktivitas fisik yang aman, kemudian yang seimbang, hindari asap rokok, minuman alkohol dan zat karsinogenik ya. Jadi patuh ya, untuk orang yang sudah mengalami penyakit ya. Ya, bagi orang yang belum dengan cara cerdik tadi. Kemudian targetnya apa? Kalau misalnya targetnya itu adalah merdeka ya, merdekanya dari penyakit kardiovaskular ini. Nah, sehingga kalau misalkan, oh ini saya sudah terlanjur nih merokok gimana, maka kita harus melakukan proses untuk berhenti bertahap dari merokok agar kita bisa sampai pada tahap berhenti, stop bener gitu. Tapi harus bertahap. Dan ini kenapa ketika kita menghentikan atau sampai pada tahap stop merokok saat ini misalkan, itu sama dengan kita menurunkan 50% faktor resiko. Apakah kemudian faktor resikonya ada? Nggak bisa juga. Tetap masih ada 50%-nya gitu ya. Tapi persen itu sudah terhilangkan gitu ya. Kemudian kontrol tekanan darahnya di angka 149. Kemudian gula darahnya itu di 130. Coba ini bagi yang sudah sakit ya. Dan gula swak 200. Kemudian yang agak banyak dengan biasanya seperti itu ya kolesterolnya tinggi. Kenapa? Karena makannya ya. Karena aktivitas fisiknya juga kurang dibandingkan apa yang masuk. Nah, terakhir, nah apa yang kemudian menjadi konsen kita? Yang pertama adalah nyeri dada, itu adalah manifestasi dari kerusakan organ penting sehingga harus kita memang mengeluhkan nyeri dada, periksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat karena eh, apa ya manifestasi adanya kekurangan oksigen di organ-organ penting kita ya. Apalagi nyeri dada seperti yang saya sebutkan tadi ada gejala tambahannya ya kayak di berat terus kemudian ada penjalaran ke lengan atau ke rahang ke punggung nah, seperti itu adalah tanda penyakit jantung koroner harus segera dibawa ke rumah sakit atau eh, fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalkan ada yang mengalami tiba-tiba di rumah atau di nauzubillah ya, jangan berharap, nggak berharap sih teman di sini, bapak ibu di sini yang kemudian mendapatkan orang lain. Jadi kalau misalnya kita memungkiri ada kalanya mungkin ketika kita di bandara misalnya tiba-tiba kita ketemu orang tiba-tiba jatuh ya, pingsan, kita harus paham ya ternyata tidak atau jantungnya tidak bergerak, maka kita bisa memberikan bantuan hidup ya, bantuan hidup yang sifatnya emergensi. Jadi kita bisa pompa jantung. Nah, kalau di negara-negara harusnya ya, harusnya di semua orang itu bisa melakukan pemberian bantuan hidup dasar itu. Karena harusnya kita bisa berlatih. Jangan kemudian malah panik, jerit-jerit, nggak karuan gitu. Nah, karena saya pernah nemu ya, jadi ada seorang ibu, ibu-ibu itu dia bukan tenaga medis, tapi dia concern banget dan dia belajar caranya RJP itu seperti apa. Nah, suatu saat dia tidak pernah mengharapkan seperti itu ya. Suatu saat itu malah suaminya yang kena. Jadi tiba-tiba suaminya terus langsung pingsan di rumah gitu ya. Waktu itu cuma dia ibu umur 40-an tahun, 45 apa 40. Di rumah ada dia suaminya. Di dalam jantung dan tidak berdetak. Saat itu juga dia langsung melakukan pompa jantung. Ya.
dia nggak ngeh itu gimana caranya nafasnya kan waktu itu suami juga nggak benar, tapi dia nggak ngerti. Jadi dia nggak lihat, pokoknya ketika dia meraba nadinya tidak teraba nadi langsung dilakukan RJP gitu ya, jantung dia langsung mompak jantungnya, dia beri bantuan aku, dia tuh memang tahu gitu. Alhamdulillah suaminya tuh bisa diselamatkan sambil dia nelpon ambulan. Jadi bisa selamatkan dan masya Allah ya, maksudnya ibunya tuh nggak panik gitu ya, jadi langsung ya otaknya itu langsung pikir ini kalau jantung dan saya harus melakukan sesuatu. Nah kalau terjadi pada eh, orang yang misalnya orangnya tersendiri ya, apa triknya itu adalah sebenarnya dengan membatukkan itu bisa ya, dengan membatukkan memberikan tenang ketika kerasa dadanya itu kayak ampek, dicoba untuk membatukkan. Tapi biasanya belum sempat membatukkan itu udah. Nah, kalau belum terkena penyakit metabolik itu dengan cerdik, jika menjadi salah satu penderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, maka kita harus menjalankan patuh. Gitu, ya. Mungkin itu Ya, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin ini dari saya. Kalau mau dilanjutkan diskusi silakan. oke. Saya tutup dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih Dokter Rina atas sharingnya yang luar biasa. Sangat banyak sekali Dokter pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Nanti kita coba satu-satu menjawabnya Dokter Ratna ya. Dokter Rina ya, maaf saya sampai keliru nih. Dok, untuk pertanyaan yang pertama, tadi ini dari sahabat yang dari di Sumatera ya, Bu Yuli Lutfiana. Izin bertanya dokter, terkadang saya merasa sebar, terus hilang. Terus saya coba bergerak atau olahraga, dan sekarang jadi tidak berdebar lagi. Apakah rasa berdebar itu karena kurang olahraga atau kurang bergerak? Dan kenapa kalau habis minum kopi kadang buat suka seperti berdebar, walaupun tidak selalu. Tolong jangan suruh berhenti minum kopi karena suka sekali dengan kopi. Monggo dokter mungkin wabarakatuh. pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Bu Yuli dari Sumsel, jauh banget ya. Ini mesti suka empek-empek juga, kopi dan empek-empek. Ya, ya, ya. Baik. Eh, jadi sebenarnya jantung berdebar itu wajar ya. Kalau nggak berdebar malah bahaya. Nah, kalau berdebarnya terlalu kuat, apalagi itu. Jadi kita harus mengenali dulu. Jadi ketika kita meraba nadi kita, apakah ini berlebih? Nadi normal itu kan 80 sampai 100 ya kan. Jadi kalau dia eh, deg-degan, kalau ada orang ngomong, saya kok debar-debar ya. Nah, kalau diraba dan dihitung 1 menit itu lebih dari 100, pada saat istirahat berarti memang bisa jadi itu yang disebut dengan berdebar-debar gitu ya. Tapi kalau dia masih di bawah 100 itu masih aman gitu ya. Nah, jantung berdebar itu memang banyak sekali penyebabnya. Bisa karena masalah di luar jantung dan yang kedua bisa masalah di jantungnya sendiri. Kalau di luar jantung itu apa? Bisa karena faktor cemas, ya kan? Bisa karena faktor, kalau cemas kayak mau dipanggil atasan itu mesti udah deg-degan gitu kan. Terus yang kedua eh, bisa juga karena faktor metabolik. Misalkan pada kasus-kasus hipertiroid, karena ada hormon yang berlebih sehingga memicu deg-degan, debar-debar. Terus bisa juga karena faktor kurang cairan. Misalkan pada orang dehidrasi itu juga bisa deg-degan. Orang mengalami pendarahan juga bisa nadinya cepat. Orang yang demam itu juga nadinya cepat. Jadi banyak sekali faktornya. Kalau untuk jantungnya sendiri, kalau memang itu benar dari jantung, maka dia bisa merupakan
tanda-tanda adanya gangguan irama jantung. Nah, kalau gangguan irama jantung itu bisa dia deg-degan dan tidak teratur atau deg-degan aja, jadi cepet aja gitu ya. Jadi ada yang kita kenal itu supraventi apa ya? Kalau kita sebut itu sub SVT gitu kan. Itu dia emang deg-degan banget, mungkin malah jadi kadang orangnya malah jadi kayak pusing, kayak mau pingsan seperti itu. Karena dengan kalau jantungnya detaknya cepet banget, pasti oksigennya kan yang dia pompa nggak bisa banyak kan darahnya. Jadi dikit darahnya udah pompa sehingga peredaran darah itu juga bisa maksimal. Seperti itu. Nah, bisa juga kalau jantung itu bisa juga obat-obatan, pengaruh makanan itu juga bisa ya. Kayak minum kopi itu kan kafein itu juga bisa bikin eh, deg-degan pada kopi-kopi tertentu ya Bu ya. Nah, misalnya ada orang minum kopi X dia deg-degan, minum kopi Y enggak gitu ya. Karena mungkin kadar kafeinnya yang berbeda. Nah, kalau disuruh berhenti minum kopi berarti harus mencari kopi yang cocok ya, yang kadang bikin deg-degannya itu eh, karena kopinya itu mungkin mengandung eh, apakah ada kafein yang tinggi atau ada sesuatu yang nggak cocok dengan ibu sendiri ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, tapi memang harus dipastikan ini Pak, gitu. Apakah di jantungnya atau bukan? Karena kalau deg-degan itu bisa itu Nonton. semoga terjawab. Ya, berikutnya dok ya, kita agak cepat nih. Dari Bu Widya, untuk tanda-tanda jantung yang lemah seperti apa dok? Apakah lemas di tangan, di lengan tangan, juga kemutan di tangan juga termasuk tanda-tandanya? Monggo dokter Tina. Oke, kalau oke, terima kasih Bu. Ya, kalau lemah jantung itu eh, definisi lemah jantung itu kan bisa banyak. Misal eh, itu jadi jantungnya tugasnya lemah lemah itu elektrik apa ya impuls listriknya. Jadi masya Allah ya Allah itu nyiptain jantung kita itu lengkap banget dari pembangkit listriknya. Itu tuh pembangkit listriknya itu ada tiga di bawah jantung ini mudah berhenti sebenarnya ya, tidak mudah berhenti. Jadi kalau ada pembangkit ya rumah kita mati lampu gitu kan ya udah gelap gitu. Tapi jantung itu enggak. Jadi kalau ada pembangkit yang utamanya itu error gitu, ada yang kedua, keduanya error, ada yang ketiga. Jadi apa ya, ada bertahap. Nah, yang disebut lengkapnya. Misalkan kalau dia pompanya yang lemah, dia bisa kalau pompa yang jantung dan kiri kanan maka akan bisa mudah bengkak-bengkak gitu ya. Kalau yang kiri nanti dia biasanya akan terjadi mudah ngos-ngosan gitu-gitu ya. Jadi bukan yang eh, bisa jadi tidak sama. Tapi kalau jantung kanannya lemah kemudian merembet ke jantung kiri, bisa nggak? Bisa juga. Kalau lama-lama itu prosesnya akan terjadi semua jantung itu akan menjadi kelemahan atau pompanya gitu ya. Jadi kalau misalnya pompa jantungnya itu yang lemah, itu dia akan eh, mengakibatkan terjadinya kongestif atau apa ya cairan darah itu yang harusnya dipompa itu tidak bisa dipompa dengan baik sehingga akan mengalami pembengkakan seperti itu. Nah, lemas di tangan. Nah, kalau lemas di tangan itu konsepnya adalah apakah ototnya. Jadi darah yang dipompakan oleh si jantung ini itu berupa darah yang sih. Gitu. Jadi bukan hanya di tangan yang lemah. Jadi kalau lemah di tangan itu bisa jadi apakah otot atau saraf, ya. Kalau kesemutan itu bukan eh, bukan melulu punyanya jantung.
bisa karena faktor yang lain, dia lebih banyak karena faktor sarafnya. Mungkin untuk kepastiannya, karena kan memang namanya eh, penyakit itu tidak ada dia yang gejalanya tunggal. Dia mesti gejalanya ada beberapa dan itu harus dikonfirmasi dengan kondisi pasiennya. Oke. Terus jadi tidak selalu penyakit jantung itu harus kesemutan, harus jadi pasti kita akan melihat ini apa. Kalau kesemutan, kalau dia tensinya rendah, kesemutan nggak bisa. Kalau orang anemia jadi kekurangan oksigen, tensinya rendah bisa. Bisa kesemutan, bisa karena oksigennya nggak nyampe. Jadi, tapi biasanya nggak cuma di tangan, isinya semua ya kan. Kekurangan oksigennya nggak cuma di tangan. Ya, Mungkin karena ini Bu Widya mungkin banyak banyak apa ya memegang sesuatu dalam waktu mungkin itu bisa dipastikan ke dokter terdekat. matur nuwun, dokter. Eh, kita Mm-mm. pertanyaan berikutnya, dok ya. Punten izin bertanya dari Pak Muhyiddin nih ya. Sakit bagian atas, mungkin bagian depan ya dok ya. Perasaan dekat jantung, tapi terjadi saat dingin, misalnya terutama saat mandi atau cuaca dingin atau terkena AC. Apa itu ciri-ciri itu juga? Mm. Baik, terima kasih Pak Ubin. Jadi kalau eh, nyeri jantung, kekhasannya itu adalah dia nggak bisa menunjukkan di mana tempatnya. Kalau nyeri jantung itu kalau kami dokter yang nanyakan, Pak, nyerinya di mana? Pasien tuh nggak bisa nunjukin karena nyerinya itu nggak jelas di mana titiknya. Beda kalau dia karena misalkan lambung, oh bisa di ulu hati dilihatkannya kan. Tapi kalau jantung itu nggak jelas titiknya. Nah, kalau misalkan ini jelas titiknya, kemungkinan besar bukan dari jantung. Karena jantung biasanya gejalanya itu akan banyak. Terus nyerinya itu lebih disebabkan karena ada faktor exercise atau ada aktivitas seperti itu. Kalau karena dingin doang atau pas mandi atau pas kena AC, bisa jadi mungkin ada nyeri dada itu bisa tadi ya, bisa jadi dari paru-paru, bisa jadi dari GERD itu dari lambung seperti itu. Nah, tidak selalu punya jantung, jadi makanya memang perlu dipastikan. Biasanya kalau saya, biasanya kalau ada pasien yang eh, ada keluhan seperti itu, pasti yang pertama kita pikirkan, kita singkirkan dulu jantung. Dari jantungnya ya direkam jantung. Oh, rekam jantungnya bagus, ya berarti kita cari yang lain gitu ya. Yang paling bahaya kan itu ya. Jadi itu yang kita singkirkan dulu. Walaupun biasanya nyeri dada di jantung itu dia tidak tidak terletak di satu titik gitu ya. Kalau misalnya, oh cuma di sini aja atau cuma di titik ini aja nyerinya itu biasanya enggak. Biasanya kalau jantung itu justru enggak bisa dirasakan titiknya karena dia itu menjalar, dia menusuk gitu ya, terus atau ampek gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa jadi ini alergi atau mungkin Bapak alergi sehingga menyebabkan dari paru-paru gitu ya, kayak bronkitis seperti itu juga bisa em, terasa nyeri dada, tapi biasanya akan terkait dengan tarik nafas atau pas batuk, seperti itu dia kerasa nyeri. Mungkin itu. Jadi bisa dipastikan gejalanya yang khas itu seperti apa. Oke, itu Mas. Ya, matur nuwun, dokter Rina. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Muromi Nurillah ya mungkin ya. Ini cuma eh, saya agak bingung nih dokter, apakah bertanya atau sharing ya ini. Pengalaman dokter nasihat berhasil berhenti merokok untuk pasien yang merokok yang belum sampai serangan jantung. Mungkin kalau ini pertanyaan, mungkin apakah dokter Rina pernah ya punya pengalaman itu memberikan nasihat gitu ya untuk Hmm. berhasil berhenti merokok tapi pasien yang belum sampai serangan jantung. Mungkin gitu dokter yang ditanyakan. Kira-kira Oke. nasihatnya gimana mungkin gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Dokter Nurumi. Baik, jadi kalau biasanya kalau pasiennya itu
Nah, orang merokok itu susahnya kita kayak ngomong sama tembok ya. Kalau belum merasakan sakitnya atau apa sih dampak dari rokok itu biasanya agak susah diomong. Kecuali sudah ada gejala. Jadi ada beberapa pasien saya itu yang memang agak sulit, yang memang untuk nyetop gitu kan. Mesti kadang waktu sakit itu udah kapok, kapok, udah nggak mau lagi ngerokok. Nanti udah enakan ngerokok lagi ya, sudah kayak gitu, memang kapok lombok. Tapi biasanya itu akan terus berulang kita lakukan dan namanya kita cuma bisa mengedukasi. Kalau untuk intervensi sampai dia benar-benar nggak ngerokok itu ya sulit gitu karena memang harus ada niat yang kuat dari orang tersebut gitu. Nah, biasanya kalau dia memang punya niat yang kuat, tapi dia minta tolong ke kita untuk bagaimana rutenya untuk dia bisa berhenti merokok, baru itu akan kita bantu. Ada namanya poli henti rokok gitu kan. Jadi ada poli untuk poli klinik paru biasanya yang akan membantu pasien-pasien yang ingin berhenti rokok itu dengan alur, misalkan dengan beberapa trik ya agar dia tidak benar-benar bisa terlaksana untuk tidak merokok. Karena kan memang kadang masalah rokok itu juga tidak melulu masalah apa ya teknis ya, tapi masalah sosial juga. Kadang dia merasa kalau nggak ngerokok itu kayak tidak diterima di kalangan apa sih di grupnya dan sebagainya. Nah itu yang sulit kadang untuk bisa kita apa ya kuatkan tekadnya gitu ya. Tapi kalau orang ngerokok sampai udah serangan jantung itu memang kadang udah serangan jantung pun masih ngerokok juga ada gitu. Jadi emang agak sulit Bu dok, nah, untuk bisa memastikan ya kita cuma bisa mengedukasi gitu ya. Kalau saya biasanya kita edukasi kalau Bapak berhenti sekarang berniat untuk berhenti kita bantu. Jadi caranya stopnya tuh gimana, bertahapnya gimana. Misalkan sekarang 1 hari 1 bungkus, berarti mulai besok Bapak 1 hari itu cuma setengah bungkus gitu. Jadi 1 bungkus itu untuk 2 hari. Nanti seminggu lagi kita turunkan. Nah, seperti itu mungkin dia akan bertahap seperti itu dia akan lebih apa ya lebih welcome gitu ya dibandingkan stop. Oh, kita jelek-jelekin itu kita, "Oh, ini nanti begini begitu mah nggak akan mempan gitu. Biasanya saya seperti itu. Jadi kalau saya bilangin ini udah berapa? Ini saya dulunya sehari 2 bungkus dok. Ini udah sehari 1 bungkus. Oh ya, besok dikurangi lagi ya. Gini nanti sehari setengah bungkus. Nanti selama seminggu nanti seminggu depan 1 bungkus itu bisa untuk 3 hari dan sebagainya. Jadi pelan-pelan seperti itu. Kadang-kadang juga ada pasien yang bilang, ya dok saya kurangi, tapi saya kurangi dari bungkusnya buat saya hisap. Jadi ya bodoh baik dia. Itu namanya tidak mengurangi rokoknya, tapi mengurangi dari bungkusnya. Tapi mereka sudah paham sekali kalau kemudian resiko-resikonya itu sudah tahu, tapi memberhentikan diri itu ya sulit. Iya, betul. Belum ada kekuatan untuk berhenti ya, Dok ya. Mm-mm. Ya, Nah baik. itu. Pertanyaannya makin nambah ini, Dok. Nggak apa-apa ya, Dok ya. Maksimal jam 9, G. Oke. Pertanyaan dari Pak Suharna mungkin ini ya. Seberapa besar dokter pengaruh mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak goreng terhadap peningkatan kadar kolesterol dalam darah yang bisa berakibat serangan jantung? Soalnya makanan yang digoreng itu banyak yang enak-enak. Wah, sejak beli dari yang baru, mungkin minyak gorengnya ini ya dok ya. Oh ya, berapa kali minyak goreng sebaiknya digunakan untuk menggoreng makanan agar tetap sehat? Dan yang ketiga, minyak goreng bekas sebaiknya dibuang atau digunakan untuk apa? Terima kasih. Monggo Dokter Rina. Aduh, saya jadi konsultan gizi. Ini Pak, jadi lemak itu kan ada 3. Lemak itu kan ada lemak baik. Kita sebenarnya kita tetap butuh lemak itu. Jadi lemak baik itu untuk hormon ya, untuk keseimbangan hormon, terus kemudian enzim-enzim itu semuanya ada pakai lemaknya. Tapi lemak baik yang HDL ya, lemak baik itu HDL itu high density lipoprotein. Jadi dia
Jadi kalau kita makan lemak, badan kita itu kan 60%-nya itu air. Air itu nggak bisa bersatu dengan minyak. Dari mana-mana dulu kayak gitu kan. Itu udah hukum alam itu seperti itu. Jadi biasanya, nah tubuh itu akan mengolah itu menjadi sesuatu yang bisa diserap. Ya. Namanya lipoprotein tadi. Nah, lipoprotein itu kalau dia baik, itu HDL yang dia berat. Dia akan berguna untuk menjaga pembuluh darah, menjaga hormonnya. Ya, kalau kita kayak hormon untuk apa namanya nafsu makan, sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh lipid yang baik itu tadi. Nah, terus yang kedua adalah kolesterol yang jahat atau lipid lipoprotein jahat ini dia low density, jadi dia enteng gitu ya. Kalau dia enteng, dia kan tempatnya apa apa lemak itu kan dia di metabolisme itu di hati. Nah, kalau dia enteng, sementara di hati kita itu, ibaratnya dia hati itu udah seperti sebuah bangunan, itu kan dia ada pintu-pintu untuk masuk. Nah, si lemak ini kalau masuk itu dia harus antri. Kalau yang berat itu, yang high density tadi, yang lemak baik itu dia mau antri, nunggu gitu. Tapi kalau yang enteng ini, yang low density itu dia nggak suka nunggu. Makanya dia jalan-jalan. Nah, kalau dia jalan-jalan dia ketangkep sama sel tubuh tentara tubuh kita. Ini kok jalan-jalan ditangkap. Nah, inilah itu jadi kayak yang tadi saya jelasin itu yang aterotrombosis itu. Jadi dia jadi sel sabun yang akan nempel di permukaan pembuluh darah kita. Nah, sehingga kalau kita mengkonsumsi yang lemak baik itu nggak apa-apa. Tapi kalau lemak jahat itu yang jadi masalah. Lemak jahat itu apa? Makanan-makanan yang banyak minyak trans ya. Jadi minyak-minyak yang cepat menjadi apa ya? Menjadi lemak jahat lah seperti itu. Nah, Bapak perlu melihat tuh komposisi dari minyak yang dikonsumsi itu apa. Apakah dia di minyak yang apa, minyak baik, minyak yang banyak mengandung eh, lemak baik atau lemak yang jahat gitu. Terus kalau satu lagi kolesterol kita adalah kolesterol darah, itu trigliserid. Jadi trigliserid itu lebih lebih istilahnya lebih parah lagi. Dia tuh lemak di dalam darah. Jadi belum sempat diproses, tapi saking banyaknya karena saking banyaknya ngantri. Jadi nggak cuma ngantri di hati, tapi ngantrinya dari dalam darah karena saking tingginya. Nah, biasanya orang-orang yang trigliseridnya tinggi itu karena asupan karbohidratnya terlalu tinggi, karbohidrat dan lemaknya yang terlalu tinggi. Misalkan makanan yang digoreng berupa tepung, nah itulah sumber-sumber trigliseridnya yang tinggi. Nah, sehingga yang perlu kita lihat, memang kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Kita baca apa aja komposisinya. Kalau menurut saya ya, kalau minyak yang baik itu adalah minyak yang bersumber itu dari eh, makanan yang sumber lemak baik. Misalkan kayak minyak zaitun, itu dia lemak baiknya lebih banyak omega 3. Terus kemudian apa? Minyak kelapa itu juga bisa ya. Asalkan dia tidak dilakukan pemanasan berulang. Nah, masalahnya kan kalau kita beli, karena minyak itu makanan gorengan atau apa, kita nggak tahu dia udah pakai minyak berapa kali, kita nggak ngerti. Ya. Nah, kalau misalnya dia pemanasannya berapa kali, sebenarnya kalau pemanasan berulang itu yang membahayakan. Nggak cuma minyak, santan pun demikian gitu ya. Kalau udah apakah santan itu pasti jahat? Nggak mesti, karena sebenarnya dia juga protein kan. Tapi kalau dipanasin berulang itu yang jadi masalah. Ya. Terus minyak goreng bekas, sebaiknya Bapak mau menggoreng itu jangan terlalu banyak minyaknya. Minyaknya dikit-dikit aja. Selain minyak mahal, juga nggak sampai harus merusak dengan pemanasan berulangnya itu ya. Jadi perlu memilih minyak yang memang dia secara komposisinya lebih baik atau lebih banyak mengandung lemak baik ya. Kalau lemak baik itu banyak di mana kayak kalau berupa buah itu di alpukat, aprikot seperti itu ya Pak. Nah, itu dia banyak lemak baik. Jadi kalau misalnya
kita butuhkan lemak baiknya banyak, itu kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Ya, mungkin itu untuk masalah perlemak-lemak ini yang memang menjadi masalah di kita Jadi ya. momok ya dok ya. Oke, Ya, terima kasih dokter. Dari Bu Latifa, mohon izin bertanya untuk kasus aritmia karena otot jantung kaku yang penyebabnya tensi tinggi, seberapa potensi terkena serangan jantung dan apakah bisa sembuh total? Nah, monggo ya. dokter. Nah, Jadi Bu Latifah, untuk eh, otot jantung yang kaku itu biasanya pada orang yang biasanya ya, pada orang yang sudah berusia. Itu pasti sudah bahasanya ya namanya udah dipakai lama dan tumpuan lemak itu semakin banyak pasti akan menyebabkan terjadinya kekakuan gitu ya. Nah, terus karena kekakuan tadi akan menyebabkan tensi tinggi. Tensi tinggi, otot jantung itu akan menebal. Ibaratnya kayak dinding kamar kita itu, kamarnya awalnya 4 kali 3, ketika dindingnya jadi menebal ke dalam. Jadi ruang yang tersisa itu walaupun dia masih tetap 4 kali 3, ruang yang tersisa itu bisa jadi cuma 3 kali 2 gitu ya, karena terjadi penebalan dari dinding jantungnya. Nah, sehingga ruangan ruangan yang masih tersisa untuk darah itu jadi lebih sempit ya. Nah, otomatis listrik jantung tadi yang dia biasanya mampu menembus dinding jantung hanya tebalnya 2 mili misalkan. Ini karena tebel banget jadi agak lambat dia kerjanya. Sehingga ada keterlambatan impuls jantung. Seperti itu. Nah, itulah yang akan kemudian menyebabkan terjadinya keterlambatan sehingga terjadi aritmia. Sehingga jantungnya itu nggak sinkron gitu ya detaknya seperti itu. Nah, apakah ada potensi terkena serangan jantung? Ya sangat bisa ya Bu ya, karena apalagi dia punya tensi tinggi dengan dinding jantung yang tebal, sehingga sangat mungkin potensi untuk terjadi apa ya serangan jantung itu juga akan besar ya. Pastilah kalau misalkan dia hipertensi, eh, itu juga akan mempengaruhi ke pembuluh darah koronernya juga. Seperti itu. Nah, apakah bisa sembuh total? Kalau hmm, apa ya penebalan dari dinding jantungnya itu sudah besar atau berat ya dan menimbulkan gangguan jantung, maka yang bisa kita lakukan adalah mengontrol kontrol dengan obat-obatan atau misalkan kalau memang aritmianya berat sambil menimbulkan gejala yang berat, maka itu bisa dilakukan konsultasi dan perlu dilakukan treatment khusus seperti itu sesuai dengan jenis aritmianya. Kalau misalkan dia disebabkan ada aritmianya juga disebabkan bukan hanya karena penebalan dinding tapi juga karena otomatis ibaratnya ya kayak jantungnya jadi menebal, pembesar gitu ya, mendilatasi tapi ya bahasa Indonesia bahasa awamnya itu dia jadi bengkak lah kalau bahasa gampangnya ya. Nah, yang bengkak itu jantungnya kalau rumah itu kusennya ikut ketarik tapi pintunya tetap gitu kan sehingga ada rongga atau ruang yang eh, membuat pintu jantung itu tidak bisa menutup dengan rapat gitu. Nah, sehingga akan ada eh, gangguan katup juga. Nah, biasanya yang bisa dilakukan pem, apa ya perbaikan itu adalah katupnya. Jadi katupnya yang diganti. Tapi kalau misalkan untuk dinding jantungnya itu agak sulit ya karena udah menebal. Makanya yang perlu saya sampaikan tadi kalau memang sudah memiliki hipertensi harus dikontrol ya tensi dengan target yang tadi yang kita sebutkan di awal agar tidak terjadi komplikasi yang terjadi gagal jantung. Kalau udah gagal jantung gimana? Ya tetap dikontrol. Misalkan dia kemampuan pompa jantungnya
cuma 30% misalnya, itu bisa dinaikkan dikit-dikit dikit-dikit dengan konsisten dengan obat. Makanya ini yang menyebabkan terjadinya beban ya, burden yang di BPJS itu sangat tinggi untuk jantung itu karena memang jantung itu bisa mahal sekali obat-obatnya gitu. Obat-obatnya tuh sangat mahal dan itu harus dikonsumsi oleh orang-orang dengan kondisi gagal jantung gitu. Sehingga untuk mencegah itu makanya kita harus selalu berusaha untuk menjaga agar tidak sampai kena penyakit tersebut dan kalau udah terkena harus terkontrol gitu ya. Mungkin langsung aja ya nih kayaknya di bawah ini ada pertanyaan juga dari Puri Irawan. Ya. Apakah penderita yang memiliki irama ventrikal PS potensi? Jadi beda ya untuk gangguan irama. Ini kalau penyakit jantung tuh kan macam-macam tuh. Dia ada penyakit jantung karena kongenital, jadi bawaan lahir. Ada penyakit jantung katup, jadi katupnya yang enggak sempurna tadi seperti saya jelasin. Terus bisa juga karena iramanya, bisa karena efek-efek dari organ-organ pembuluh darahnya, bisa juga karena penyakit yang lain yang berkena ke jantung, misalkan infeksi ya, infeksi yang bisa juga kena ke jantung. Jadi pas COVID kemarin tuh banyak juga yang kena perikarditis namanya. Jadi selaput jantungnya juga ikut mengalami infeksi. Nah, VES ini atau ventricle extrasystole ini adalah penyakit yang karena kan irama jantungnya gitu ya. Nah, VES-nya itu, nah kalau VES itu sendiri biasanya penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa karena hipoksia, ya perlu dilihat apakah pasien tersebut dia sesek, dia eh, oksigennya rendah, dia ada hipoelektrolitnya kurang, ya maka dia bisa mengalami ekstrasistol ini. Nah, kalau VES yang bahaya itu adalah VES yang bigemini. Jadi dia ada satu yang normal, satu yang nggak normal. Jadi bergantian. Nah, itu harus dilihat apa sebabnya. Cek semua. Kalau perlu kemudian dilakukan USG jantung, eko, ada masalah nggak? Kalau ternyata nggak masalah, murni terjadi karena gangguan irama jantung, itu kalau VS bigemini yang maligna atau yang jahat itu tadi, itu bisa mencetus pada penyakit jantung kayak ventricle tachycardia. Jadi ventricle, jadi jantung kita kan ada serambi dan bilik ya. Nah, itu dia tidak sinkron detaknya. Harusnya kan dia eh, bergantian tuh, jangan semua bergerak. Jadi yang pertama bagian dari apa biliknya, apa namanya? Atriumnya dulu. Atrium itu apa ya? Serambi dulu gitu ya, baru kemudian bilik gitu ya. Nah, bergantian, bergantian. Jadi yang satu mompa, yang satu menompo darah. Jadi jangan semua gerak. Kalau semuanya mompa, siapa yang menompo gitu kan? Nggak ada. Nah, kalau VS ini ventrikelnya itu belum waktunya, dia sudah mencet, sudah berkontraksi, sudah mompas gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan adanya irama VS ini. Nah, kalau ada satu yang normal, satu yang tidak normal bergantian, satu normal tidak normal begitu bergantian, itu bisa terjadi ventricle tachycardia. Ventricle tachycardia itu apa? Irama yang di mana antara bagian serambi dengan yang bagian biliknya itu tidak semua sendiri-sendiri, jadi udah nggak berkorelasi gitu kan. Jadi sudah tidak ada hubungannya, jadi semua detak sendiri-sendiri. Akhirnya darahnya jadi nggak karu-karuan gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan kematian ya, tapi bukan serangan jantung yang koroner. Jadi karena dia kaitannya bukan dengan pembuluh darah koroner, tapi kaitannya dengan irama. Di irama itu juga bisa menyebabkan kematian. Ventricle tachycardia itu ventrikelnya aja yang detak sendiri. Terus yang bagian ventricle itu kan bilik ya. Bagian serambinya itu diem gitu. Nah, itu kan repot kalau kayak gitu. Padahal yang menerima darah itu yang dari serambi. Ya, tuh Oke. terus. Ini Eh, dari Pak dan Andri. ya, Ini eh, ya jam 9:07. Iya, Ki. ya, izin dokter mungkin kita baca yang di bawah dulu, nanti yang pertanyaan Pak Andre mungkin terakhir aja ya. Mm-mm.
Ya, Mm, dari Umu Farhan, bagaimana cara menghilangkan plak yang ada di pembuluh darah? Itu yang pertama, dokter. Yang kedua, dari pertanyaan Bu Muromi tadi masih melanjutkan terkait kopi, dok. Apakah kebiasaan minum kopi mm, sehari itu bisa memicu serangan jantung? Mungkin dua ini, mm. dokter, nanti yang terakhir dari Pak Andri. Oke, baik, Bu. Ini jadi menghilangkan plak. Jadi plak itu kalau dia berupa eh, plak yang istilahnya belum terlalu tebal tadi ya. Kalau di slide saya itu kan dia bertahap itu sesuatu yang menahun ya. Nggak mungkin sehari plak itu banyak. Nah, sehingga kita bisa mencegah dengan olahraga. Nah, olahraga itu tujuannya kan ketika detak jantung kita cepat, kalau ada sampah-sampah, ibaratnya ya kalau ada di saluran air depan rumah kita itu eh, ada kotoran tapi airnya kenceng gitu kan, itu akan bahkan terbawa kan, akan terbawa dan akan teraliri dengan baik. Nah, olahraga itu dia bisa untuk memompa jantung dengan kuat, kemudian otomatis eh, darah yang jika dia mengalir dengan kencang, maka dia juga akan membawa arus-arus kotoran-kotoran itu juga akan terbawa. Seperti itu. Nah, begitu. Jadi tidak ada tuh, oh saya mau menghilangkan plak itu saya tak minum jeruk nipis banyak-banyak kayak. Ya, plak kita itu kalaupun dia lemak itu nggak kayak cuci piring, jadi bukan kayak kita mau cuci piring terus ngilanginnya pakai sabun apa gitu ya, sabun cuci piring nggak bisa. Jadi dia bukan begitu caranya. Jadi dengan menggunakan olahraga ya, mengkonsumsi makanan yang sehat tadi. Apakah lemak itu nggak boleh sama sekali ya? Enggak. Lemak itu yang baik itu harus dikonsumsi karena dia berguna untuk pembuluh darah kita. Ya, berguna untuk menjaga hormon. Jadi kalau nggak ada hormonnya itu bakalan kacau itu semua enzimnya itu sebenarnya dari lemak baik itu gitu kan. Nah, kemudian eh, apa dengan tidur yang baik tadi ya, tidur yang cukup tadi juga bisa membuat aliran atau darah di perbaharuan dari sel-sel tubuh itu juga akan membaik gitu kan. Kemudian eh pertanyaan dokter Romi lagi, apakah minum kopi ya? Sebenarnya kan minum kopi itu ada beberapa jurnal penelitian itu bahwa minum kopi itu dia bermanfaat untuk menjaga kesehatan hati. Itu tujuannya untuk menjaga kesehatan hati. Nah, tapi ada dosisnya, jadi nggak boleh berlebih. Kalau misalnya minum kopi, dan itu pun kopi yang bagaimana gitu ya. Jadi tidak sembarang kopi. Jadi kopinya itu kalau di jurnal beberapa jurnal itu adalah kopi yang tidak manis. Nah, padahal kita sukanya minum kopi sama gula, jadi rasa kopinya udah nggak ada gitu ya. Kopi terus dikasih susu misalkan atau kasih apa creamer gitu, malah jadi creamernya justru yang tidak sehat gitu kan. Kecuali kalau creamernya itu memang susu murni gitu ya. Tapi kalau kemungkinan banyaknya kan enggak. Nah, sehingga memang kalau kopi aja sebenarnya nek sehari sekali masih oke. Tapi dia tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan hati. Ya, itu ya, Bu. Terus ini yang Pak Andri ada apa ini? Agak panjang ini, dokter. Eh, eh, Terkait dengan konsumsi makanan telur kuning. Oh iya, telur ya, kuning boleh kalau Pak Andri. Jadi kalau ada batasan ya itu dia eh, paling kalau dia pada orang-orang yang ini bisa seminggu itu bisa 7 gitu ya. Kalau kuningnya aja. Tapi kalau kalau semua kalau das apa ya kayak diet untuk hipertensi itu dia kuningnya itu 7 aja. Tapi kalau kalau dia nggak ada hipertensi ya silakan. Asal dia olahraganya kuat gitu kan. Terus kemudian eh mm, jadi kalau memang sangat terkait, ini sebenarnya masing-masing orang itu harusnya dia bisa melihat. Maka kenapa pentingnya kita melakukan eh, pengecekan kondisi tubuh kita itu tujuannya adalah apa sih jadi faktor resiko saya ada nggak?
faktor resiko saya yang bisa menyebabkan terjadinya cardiovascular event ini gitu kan. Bahwa kalau misalkan kadang ada masalah untuk apa ya kayak HDL, HDL itu memang harus cukup. Justru kalau HDL-nya itu rendah itu justru perlindungan untuk ininya itu tidak baik ya untuk pembuluh darahnya. Terus kalau ada data pasien yang rendah LDL-nya itu kemudian mengalami henti jantung ya. Jadi kan memang faktor resiko untuk terjadi kardiovaskular itu kan tidak cuma masalah dislipidnya aja, tidak cuma masalah kolesterolnya aja. Ada banyak sekali faktor. Misalkan pada orang yang mengalami diabetes itu memang dia banyak sekali apa ya bahasanya ya kayak eh, ke kalau kalau kita sebutnya misalnya kalau di alam sekarang itu polusinya ya kalau di dalam daerah itu banyak sekali polusinya jadi bahan-bahan karena gulanya tinggi ibaratnya kalau gula darah itu sebagai racun atau dia mengoksidasi dari darah merah itu juga akan menimbulkan kekentalan darah. Kekentalan darah itu juga akan menimbulkan banyaknya disfungsi dari pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu nggak bisa punya sifat-sifat yang seharusnya mereka bisa lakukan gitu ya, karena terjadi gangguan dari efek dari pembuluh darah ya darah yang banyak sekali gulanya. Kayak memang apa ya kalau dulu guru saya tuh memisalkan itu diabetes itu adalah seperti induk ayam dan anak-anaknya. Jadi ada induknya itu diabetes, obesitas, maka anak-anak itu penyakit-penyakit yang muncul gitu ya. Nah, terus kalau kolesterol dan statin eh, bahwa memang ya, jadi statin itu memang saat ini masih menjadi treatment ya. Statin itu menjadi treatment untuk menurunkan kolesterol. Tetapi di beberapa studi gitu, seharusnya ada ya namanya obat ya pasti ada side effect ya. Kemudian ada efek-efek jangka panjang yang ditimbulkan. Nah, sehingga pada beberapa eh, apa ya racikan pada beberapa komposisi obat itu ada yang menambahkan dengan eh, apa ya komposisi statinnya sedikit terus ada obat yang lain ezetimibe misalnya contohnya ya sedikit biar dia menurunkan faktor efek samping yang besar tadi ya. Cuman perkaranya adalah ketika kita belajar di teori itu seperti itu. Ada begini-begini pilihan obat tapi ketika di dunia nyata kita dihadapkan dengan JKN kita jadi amblas semua itu ambiar. Mas Imus tuh sering dulu klay sama saya kan Mas Imus. Jadi kita minta ini opennya ini harus ditanggung ini bla. Itu sama BPJS nonsense semua nggak ada itu harus baik balai dari yang statin. Jadi memang nggak bisa. Jadi akhirnya ya itu aja lagi yang padahal di statin pun sendiri dia ada 3 golongan. Ada density kok high density. Ada high potensi ya high poten. Jadi dia itu kemampuan dengan dosis kecil dia bisa menurunkan atau memberi efek yang besar gitu ya dan dengan dosis kecil gitu ya dan otomatis efek sampingnya juga akan kecil. Tetapi kalau ada eh, itu untuk mengeluarkan obat itu butuh syarat yang banyak sekali kalau di JKN sekarang. Nah, akhirnya ya kembali lagi ke ke low poten gitu ya. Low poten itu kan banyak sekali efek sampingnya. Ya, low poten itu kayak simvastatin itu kan akhirnya efek sampingnya banyak, bisa rhabdomyolysis. Tapi kita nggak ada pilihan lain gitu ya. Ketika kita bicara idealisme, ya pasti kita ideal kepengennya yang terbaik buat pasien. Kalau kembali ke tamunya harus dengan JKN, nah itu bisa mentah semua gitu. Nah, kecuali nanti memang ada perbaharuan Menteri Kesehatannya. Nah, sekarang.
kesehatannya juga gimana kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya nanti BPJS-nya sudah lebih lebih bagaimana saya nggak tahu juga ya, karena bukan pemegang kebijakan. Jadi kalau misalnya nanti bisa dipadu-padankan dengan obat-obat yang lain, mungkin kita jauh lebih baik sebenarnya. Teman saat ini sampai sekarang ya, sampai hari ini masih seperti itu. Itu ya Pak Andri. Mungkin nanti kita eh ya Masih memang seperti butuh itu. sekali apa ya, idealisme. Kita belajar tuh di apa simposium harus bla 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 gini itu ini itu. Tapi kalau udah balik ke rumah sakit ya kembali ke settingan pabrik yang awal, pabrik CKN-nya itu seperti itu. Oke, jadi ya begitulah Indonesia. Ngeten, ampun. Ya, kayaknya sampun dokter ini banyak ya. Nanti mudah-mudahan kita sambung lagi di lain kesempatan. Dari dokter Rina Juwita sendiri mungkin closing statement-nya dok. Mm-mm. Tutup. Oke, baik. Masih mau sebenarnya yang mengerti diri kita itu adalah kita sendiri ya. Jadi apa yang menjadi faktor risiko kita? Terus ada apakah kita punya jalan menuju apa ya kayak potensi untuk resiko terjadi masalah di kardiovaskular dan sebagainya itu kita yang bisa mendeteksi secara jujur. Masalahnya adalah apakah kita mau jujur atau tidak dengan diri kita sendiri ya. Ya benar kayak Pak Andri bilang. Jadi kalau kita merasa bahwa kita punya potensi seperti itu harusnya kita berusaha menurunkan resiko itu dengan melakukan hal-hal yang non obat misalnya ya dengan olahraga, dengan mengatur makan, dengan belajar untuk cara diet yang benar seperti apa, seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus apa ya, harus ketemu dengan dokter seperti itu ya. Jadi bisa mencari olahraga yang benar yang bagaimana dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi poin poin saya bahwa kita bisa menilik diri kita sendiri. Sebenarnya saya punya faktor resiko apa? Apakah ada familial hiperkolesterolemi atau familial hypertension atau familial obes atau apa? Dan itu menjadi pintu-pintu yang bisa membawa kita ke masalah di kardiovaskuler sehingga kita perlu menutup pintu-pintu tersebut dengan hidup sehat. Jadi mulai dari hari ini, mulai dari diri kita, agar kita bisa melakukan hal yang kecil tapi bermanfaat untuk kita dan keluarga. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Dan semoga semua di kita sini bisa terhindar dari penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang berbahaya lain. Tenun, saya tetap dari saya, semoga apa yang saya sampaikan di sini tidak membuat jadi galau, nggak bisa tidur malam ini, misalkan. Tapi bisa menjadi pencerahan sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila tak ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Rina Juwita. Semoga senantiasa sehat, selalu bersama keluarga ya Amin. dok. Amin. Dan nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, Bapak Ibu, Zoom kita sangat menarik sekali. Walaupun tadi disampaikan Pak Muklis, pesertanya tadi sudah sampai 49-an, Pak. Saya pantau di Zoom kita dari awal sampai akhir ini gitu. Walaupun pesertanya sedikit, tapi antusiasmenya sangat luar biasa. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih setia di Zoom, baik itu yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur ya. Terutama yang bagian timur ini pasti sudah sangat malam sekali. Ya, dari saya cukup sekian di pertemuan Ngaos edisi ketiga kali ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat bagi kita dan orang-orang yang terdekat, yang kita cintai, yang kita sayangi. Insya Allah jumpa lagi di Ngaos edisi yang keempat. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.